Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 3 Desember tahun 2025. Tanggal 3 ya, bener ya? Ya, tanggal 3 Desember tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara. Dan kali ini ya, lagi-lagi saya ajak kalian untuk melihat situasi terbaru di Masjid Nusantara, Basilika Nusantara, dan juga kawasan-kawasan sekitar. Tapi sebelum lanjut, teman-teman semua nih yang baru bergabung, bantu ya di tap-tap layarnya, di subscribe ya, dan juga di like, supaya video-video Diarana itu muncul di beranda kalian. Karena beberapa kali ya komentar-komentar kalian nanyain, Bang Dian kemana aja, kok jarang muncul? Bukan jarang muncul ya, tapi video saya itu nggak muncul di beranda kalian. Padahal saya tiap hari bikin aja video. Jadi bantu di tap-tap layarnya ya, di tap-tap lagi kan, di like ya. Nah ini dia teman-teman semua untuk situasi terbaru di Masjid Nusantara. Saya tuh paling senang ya kalau melihat atau meliput ke kawasan ini. Karena satu, ini semakin hari semakin cantik ya kalau kita lihat bangunan Masjid Nusantara. Ditambah lagi di sebelahnya ada Basilika kan. Yang mana di kawasan ini tuh menjadi tempat ibadah terbesar nanti ya. Lokasi ibadah terbesar ya. Lokasi peribadahan terbesar di Indonesia. Terutama di IKN ya. Karena ini juga berada di depan dari ini ya, Balai Kota Nusantara. Dan kalau kita lihat lebih dekat teman-teman semua, ini kan liuk-liukan ini ada sekitar 15 ya lengkungan ini, ada 15 lengkungan ya, sorbannya yang ada di Masjid Nusantara. Terus yang menarik ya teman-teman, ini di bawah kita itu sudah ada tuh panel-panel surya, ya kan, tuh di bawah sana. Dan seperti biasa ya, para pekerja di kawasan ini masih terlihat lalu lalang melakukan aktivitas untuk menyelesaikan Masjid Nusantara ini yang ditargetkan bisa digunakan ya untuk sholat Id di tahun 2026 mendatang. Apalagi kalau seumpama nanti Wapres Gibran mengantor di sini ya. Wah, lagi-lagi ya, makin ramai nih kawasan ini di tahun 2026 mendatang. Pokoknya semoga aja lancar, dan kalau itu terjadi ya teman-teman, di tahun 2026 Wapres Gibran kantor di sini, terus sholat Idnya di Masjid Nusantara. Wah, itu sebuah sejarah loh. Ya kalau kata saya mah sejarah sih, nggak tahu kalau kata kalian ya. Kalau kata saya itu sebuah sejarah. Kemarin juga ada yang mempermasalahkan ya, kota itu dibangun karena sebuah sejarahnya, bukan di ujung-ujung dari hutan menjadi kota gitu kan, ada kan yang mengomentarin seperti itu. Dan itu seorang profesor lagi ya. Kalau menurut saya memang sekarang ini ya kawasan IKN belum jadi sejarah. Tapi nanti ya pada saat kita mungkin sudah nggak ada di dunia ini, ya proses ini menjadi sebuah sejarah. Proses kita melihat bagaimana Masjid Nusantara ini dibangun ya kan, bagaimana kendala-kendalanya. Dan oh ya, ada menarik nih teman-teman semua. Di tahun 2035 ditargetkan kawasan IKN ini sampahnya itu 60%-nya bisa didaur ulang. Keren kan? Karena memang sampah itu menjadi sebuah masalah di sebuah kota ya kalau tidak dilakukan pencegahan untuk penimbunan sampah. Karena sekarang ini informasi yang saya dapat di tahun 2035 ini sampah di IKN 60%-nya akan didaur ulang. Wah, keren kan? Sehingga penyebaran sampahnya bisa ditekan kan kalau kayak gitu teman-teman. Setuju nggak? Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi melihat ke arah ini ya, ke arah bundaran di depan dari Masjid Nusantara. Nampaknya nanti di sini akan ada jalan akses ke arah Basilika ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nanti nampaknya ini apakah nanti bundaran? Kayaknya nanti bundaran ya. Bangunan bundar gitu ya. Bulat kan? Atau separuh aja. Teman-teman semua boleh komen dong ya. Ini kalau saya amati ini kayaknya nanti bundaran gitu ya, bulat gitu. Ini kan di sana ada juga tuh di dekat Basilika. Ini juga sama ya. Terus di sebelah sana ada juga. Jadi bangunan-bangunan yang ada di Masjid Nusantara ya, semakin terlihat bagaimana nanti kita melihat Masjid Nusantara ini kalau sudah selesai ya. Kita bisa datang ke sini dengan pemandangan yang cakep, apalagi nanti di bawah ini kan ada sungainya gitu kan.
di sesuai desain kan ada sungai-sungainya yang mengalir gitu kan. Bukan sungai ya, mungkin embung gitu, nah apa danau buatan ya kan teman-teman. Nah ini saya akan coba naikkan ketinggian untuk melihat ke arah kubah lebih dekat ya, untuk melihat lebih dekat. Dan ini kondisi terbarunya di kawasan Masjid Nusantara. Lagi-lagi ya buat teman-teman semua yang baru bergabung nih ya, mungkin sementara ini ya kita hanya bisa lihat dari luar karena belum selesai. Nanti kalau sudah selesai baru kita explore ke dalam-dalam ya. Sementara ini kita dari luar ya, kita doakan aja semua tuh ya teman-teman pekerja tuh masih lalu lalang di bawah sana. Kita doakan mereka sehat-sehat, lancar gajinya dan juga diselamatkan ya. Terus saya berpesan kepada teman-teman pekerja semua yang melakukan aktivitas di kawasan IKN, selalu ya jaga diri, pakai APD yang lengkap, alat pelindung diri jangan lupa ya, itu selalu kita ingatin. Terus juga hindari tindakan tidak aman ya. Pokoknya itu harus kalian ingat karena kalian punya keluarga di rumah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semua ke arah Basilika. Nah di arah Basilika kalau saya lihat perhatikan itu di dekat bangunannya udah mulai menghijau. Nampaknya udah ditanamin tanaman-tanaman dan juga rumput-rumput ya, nih seperti ini nih ya, tanaman-tanaman hias ya di bawah kita udah mulai menghijau kan di dekat bangunannya. Ini lama-lama kita tuh akan melihat proses demi proses yang membentuk kawasan ini menjadi lebih tertata ya kan. Terus juga bangunan-bangunannya ikonik di sini ya. Meskipun kemarin rame tentang apa bangunan pencakar langit yang batal dibangun di sini ya, yang 700 meter ya, nggak apa-apa lah ya, karena masih ada bangunan-bangunan unik lainnya seperti ini ya, bangunan masjid, basilika dan hal lain yang bisa kita lihat nantinya. Apalagi kan ini juga satu komplek kan kawasan ini. Dan buat teman-teman ya, kawasan ini tuh tidak jauh dari Teluk Balikpapan loh. Di sana ada juga ini ya pelabuhan logistik. Mungkin beberapa waktu lalu kan kita pernah liputi ke sana kan. Nah buat teman-teman yang belum sempat lihat deh. Itu ada pelabuhan logistik dan tidak jauh dari sini ya, sekitar 8 kilo dari kawasan ini untuk ke pelabuhan logistik itu. Nah ini saya akan coba putarin dulu sebelum nanti kita ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, yang ada air mancurnya, yang dekat dengan ini, dekat dengan Istana Wapres, yang informasinya yang saya dapat ya teman-teman, itu Istana Wapres sekarang sudah mencapai 86% kan, sesuai berita yang beredar. Nah ini saya akan coba putarin dulu ya bagian menaranya Masjid Nusantara. Nah ini kalau kita lihat dari arah menara menuju ke arah Istana Garuda teman-teman tuh di depan sana ya, itu pantauan kita kalau kita berada di ketinggian ini saya 80 meter ya, sekitar 80 meter saya ketinggiannya untuk melihat ke arah Istana Garuda dari menara ini ya, Masjid Nusantara. Wow. Nah di depan sana kan ada kantor tuh ya, itu Balai Kota Nusantara. Jadi di bawah kita masih jalanannya ya, separuh masih dicor, separuhnya belum. Jadi masih kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya untuk akses jalannya ya. Jadi baik itu jalan dari arah Sumbu Barat maupun Sumbu Timur itu sama-sama ya lagi dikerjakan juga kalau kita lihat. Oke, saya akan coba lanjut ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, yang dekat dengan Istana Wapres. Yang informasinya kan sudah 86% dan kemarin kan rencana akan ditinjau sama Wapres Gibran. Cuma karena ada bencana di Sumatera nampaknya itu diundur ya, dijadwalkan ulang. Jadi kita tunggu aja untuk rencana kedatangan lagi ke area IKN. Nah, itu dia ya, kawasan bundaran tuh di depan kita udah kelihatan. Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat yang ada air mancurnya, ya kan. Kemarin tuh kalau semua kalian malam-malam kesini ya, itu cakep bener air mancur yang ada di Bundaran Sumbu Barat. Ya tuh kalau dari sini udah terlihat ya air mancur Bundaran Sumbu Barat. Jadi di kawasan IKN ada dua bundaran ya yang besar, di Bundaran Sumbu Barat dan juga Bundaran Sumbu Timur. Berbeda ya, kalau Bundaran Sumbu Barat itu kan air mancur. Kalau Bundaran Sumbu Timur itu pepohonan, taman pohon gitu. Dan ada semacam ini ya, jembatan di atas gitu, jembatan susurutannya, cakep loh. Ada beberapa waktu lalu saya itu ada ke sana ya, ke jembatan susurutannya yang ada di Bundaran Sumbu Timur tuh.
Kalau berada di sana teman-teman, ini saya cerita dikit ya. Berada di Sumbu Timur, di bundarannya itu seakan-akan berada di hutan belantara karena suara hewannya itu jelas sekali terdengar di bundaran Sumbu Timur itu. Karena mungkin udah banyak pohon-pohon yang mulai besar dan menjadi tempat tinggal hewan-hewan hutan gitu. Nah, ini dia situasi bundaran Sumbu Barat. Di depan ada jalan bebas hambatan ya, itu yang depannya titik nol, dan juga ini kantor OIKN teman-teman. Di pantauan kita terbaru di kawasan Masjid Nusantara sampai ke titik nol Nusantara. Kalau menurut kalian gimana? Komen ya. Dan jangan lupa nih, saya ingatin lagi, like-nya jangan lupa biar video saya muncul lagi di beranda kalian. Oke teman-teman semua, demikian aja ya cuap-cuap kita di video kali ini. Saya Diarana pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin candaan yang kurang berkenan atau mungkin informasi yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa sebelum tinggalkan video ini, tinggalkan komentar kalian apa aja, karena saya selalu baca kok, karena lucu-lucu komentar kalian ya. Kadang juga membuat saya ini semangat, ada juga yang membuat saya ini lucu gitu. Saya Diarana pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.